Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Jumpa lagi dengan saya Dudung Angkasa di mata kuliah Epidemiologi Gizi. Kali ini kita akan membahas soal latihan B. Pembahasan ini karena belum ada yang menjawab dengan benar ya di kolom channel ya. Karena ini ditawarkan yang menjawab mendapatkan poin ekstra atau mungkin pada nggak mau poin ekstra. Apa? Karena ini adalah bagian dari capaian pembelajaran. Jadi mahasiswa atau peserta dari mata kuliah ini harus mengerti basic frequency measure dan juga ukuran frekuensi mobilitas dan juga penerapannya, maka ini harus dibahas. Kita lihat soalnya dulu ya. Nah, jadi di soal itu kan ada sebuah tabel cohort ya, ini namanya tabel cohort ya, tabel diikuti dari November 1990 sampai Desember 1991. Yang diamati adalah kejadian ISPA. Hasilnya ada keterangannya, jika setiap garis tebal mewakili satu episode ISPA dan setiap garis mewakili seseorang, nah yang ditanyakan adalah hitung insiden selama tahun 1991. Pertanyaan kedua, hitung prevalence selama tahun 1991. Dan pertanyaan ketiga, hitung prevalence pada bulan Juli 1991. Kita akan menjawab pertanyaan ini ya, satu persatu. Nah, sebelum kita menjawab lebih lanjut, kita tanya juga nih, sebenarnya berapa sih populasi yang ada pada tabel? Nah, karena ini salah satu poin kunci dalam nanti menghitung. Berapa ya? Ada yang tahu berapa populasi pada tabel? Nah, dari informasi yang didapatkan bahwa setiap garis yang horizontal, yang tipis ya, itu mewakili seseorang, dan setiap yang tebal itu adalah mengindikasikan kejadian episode ISPA, maka kita fokus ke garis yang tipis. Ada berapa total garis yang tipis? Kita bisa lihat di sini ya. Nah, bisa kita hitung garis yang tipis ini 1, 2, dan seterusnya. Ternyata totalnya ada 16. Ini total populasi yang diamati dari November 90 sampai 91 itu 16. Karena di sini penyakit ISPA dan diasumsikan tidak ada yang meninggal dan diasumsikan tidak ada yang migrate out ya, tidak ada yang keluar dari hasil pengamatan dari tahun 1990 sampai Desember 1991. Jadi kalau ada yang keluar atau ada yang meninggal, nanti lain cerita lagi ya. Nanti kita akan bahas juga di latihan yang lainnya. Baik, nah kita sudah tahu bahwa total populasinya adalah 16 ya. Nah sekarang kita bisa lanjut. Oke, kita lanjut ya. Dan sekarang kita mulai dengan soal yang pertama, yaitu berapa insiden selama tahun 1991. Di sini lebih tepatnya berapa insiden ISPA ya selama tahun 1991. Untuk menjawab ini kita perlu membatasi dulu nih tahun 1991. Nah, jadi kita batasi seperti ini ya. Tahun 1991 adalah dari Januari tanggal 1 ya sampai 31 Desember 1991. Dari 1 Januari 1991 sampai 31 Desember 1991 itu disebutnya incidence proportion. Kenapa kita menggunakan atau menyebut ini sebagai incidence proportion, bukan incidence rate. Kita tahu ya, incidence ini punya dua jenis ya, incidence proportion yang utama dan juga incidence rate itu yang utama ya. Nanti ada lagi yang kumulatif dan sebagainya. Nah, kenapa sebutnya incidence proportion? Karena kita tidak mengetahui durasi ya, durasi masing-masing orang, durasi sehatnya. Karena untuk incidence rate nanti pembaginya itu ya, nanti ada istilahnya saya review juga. Pembaginya itu adalah berapa jumlah waktu ya, entah itu hari, bulan ataupun tahun. Ya, umumnya sih persons year, tahun orang ya. Berapa jumlah dia sehat. Misalkan satu orang nih si A atau si O dah yang paling rendah ya. So itu di Desember dia sakit, maka dia itu berkontribusi 11 bulan ya, dari Januari misalnya, dari Januari ke Desember, di Desembernya dia sakit, maka 11 bulan itu dia kontribusi sehat. Nah, itu untuk incidence rate. Nah, masalahnya data durasi ini tidak diketahui untuk semuanya, maka kita asumsikan ini adalah incidence proportion. Nah, setelah kita jelas bahwa ini adalah incidence proportion, selanjutnya kita menghitung ya berapa sih incidence proportion ini. Untuk incidence ataupun prevalence dan ataupun ukuran epidemiologi yang lainnya,
itu rasio, proportion ataupun rate, rumusnya sama, yaitu numerator dibagi denominator dikali 10 pangkat n, ya. Nah, yang paling penting adalah si numeratornya ini apa dan denominatornya ini apa. Nah, penting kalau untuk incidence proportion, numeratornya ya karena ini adalah incidence, oke. Karena ini incidence, maka numerator adalah kasus baru. Mudah kan? Nah, selanjutnya adalah denominatornya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Denominator untuk incidence proportion adalah populasi beresiko, ya, atau istilahnya population at risk atau disingkat dengan PAR. Intinya adalah bukan populasi yang sudah terkena penyakit. Nah, sama nggak orang yang beresiko kena penyakit dengan orang yang sudah kena penyakit? Beda ya. Nah, jadi ini ya kuncinya lagi nih. Selain kita tahu total populasinya, sekarang adalah kita harus mengetahui denominatornya ini, yaitu populasi yang beresiko, yaitu populasi yang belum terkena sakit. Nah, kita lihat, kita amati di Januari 91 sampai Desember 91, siapa yang sudah terkena. Ini diberi tanda ya, sudah ISPA dan sudah ISPA. Ada 3 yang sudah ISPA. Oke. Nah, yang G itu kita asumsikan dia tidak terkena ISPA karena dia melewati garis ya. Anggaplah mungkin dia tanggal 2 Januari atau tanggal 3 Januari baru kena. Jadi kalau dia pas di 1 Januari dia bisa kena. Karena garisnya agak melenceng sedikit ya. Nah, jadi 3 orang yang sudah terkena ISPA, berarti 3 orang ini tidak masuk dalam denominator. Nah, itu kuncinya ya. Nah, karena tidak masuk, maka kita bisa menghitung D-nya sama dengan 16 dikurangi 3, berarti 13. Nah, sekarang tinggal menentukan N. Ya, N inilah jumlah kasus baru. Nah, ini mudah ya. Kasus baru berarti kasus yang terjadi selama pengamatan. Nah, ini dapat kita lihat ya. Nah, ya, sebenarnya ini kita lihat satu persatu ya. Nah, paling atas, lalu ya yang antara B dan C, dan selanjutnya totalnya ada 8 yang baru. Dari situ kita tinggal menghitung ya, 8 per 13 dikali 10, anggaplah kita mau per 100 penduduk ya. Maka incidence proportionnya adalah 61,5 kasus baru ISPA per 100 penduduk. Nah, mudah kan? Nah, sudah selesai ya untuk soal nomor 1. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Sebelum lanjut mungkin mohon ya berkenan buat like, ya juga share mungkin ke teman-temannya, juga ke sesi yang lain dan sebagainya. Kita masuk ke soal kedua. Nah, sekarang kita masuk ke soal kedua. Soal kedua yang ditanya adalah prevalence selama tahun 1991. Di sini yang ditanya adalah prevalence, bukan incidence. Ya, prevalence konsepnya adalah semua kasus lama maupun baru. Itu konsepnya ya. Ini juga sama dibatasi tahunnya ya, selama tahun 1991, artinya masih di Januari 1991 sampai Desember 1991. Rumusnya juga sama, numerator dan denominator. Nah, ini ya. Dan nah, ini yang perlu diketahui jenisnya. Untuk prevalence ini kan ada 2 jenis ya untuk prevalence, ada period prevalence dan juga point prevalence. Yang kita bahas kali ini ya adalah period prevalence. Kenapa? Karena definisi dari periode adalah jangka waktu atau interval tertentu. Di sini intervalnya adalah Januari 1991 sampai Desember 1991. Oke. Nah, sama kayak soal nomor pertama, penting sekali untuk mendefinisikan numerator dan juga denominatornya. Numeratornya adalah kasus lama dan baru, ya, karena konsepnya adalah prevalence. Nah, denominatornya adalah mid population. Population itu populasi tengah tahun. Nah, kalau di sini tidak berubah ya, kan tidak ada yang meninggal, tidak ada juga yang keluar ataupun tidak ada yang masuk ke wilayah ini gitu, tidak bertambah sampelnya, tidak juga berkurang, maka mid populationnya sama dengan populasi totalnya. Oke. Nah, jadi D-nya sama dengan 16. Tinggal N-nya, berapa N-nya? Mudah ya, tinggal kasus lama dan kasus baru. Kita bisa memberi tanda ya biru sini. Nah, totalnya ada 11 ya. Kita bisa hitung bersama-sama di sini ya. Nah, ini yang pertama ya, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti N-nya ada 11. Dari sini mudah, tinggal dilakukan perhitungan matematika. Periode prevalence-nya ada 11 per 16. Anggaplah kita juga masih mau menyatakannya dalam 100 penduduk gitu ya. Maka 68,7 kasus ISPA per 100 penduduk. Nah, selesailah sudah soal nomor 2. Nah, jangan lupa ya teman-teman semuanya untuk like dan share juga. Oke. Subscribe-nya jangan lupa ya nanti untuk dapatkan notifikasi pembahasan soal-soal di latihan yang lainnya. Lalu juga nanti sampaikan di kolom channel mau bahas latihan yang mana ya. Oke, kalau ada waktu insya Allah dibahas. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Nah, semuanya kita masuk soal nomor 3. Nomor 3 ditanya adalah prevalence pada bulan Juli 1991. Maka teman-teman bisa nebak Kak, kira-kira ini jenis prevalence yang mana. Soal nomor 2 saya sudah sampaikan ya, bahwa prevalence ada 2 jenis. Yang utama yaitu prevalence, period prevalence dan juga point prevalence. Nah, ini adalah point prevalence ya. Karena yang diamati adalah cuman di bulan Juli saja ya. Ini sebutnya adalah point prevalence. Nah, kenapa point? Karena dia cuma satu garis di bulan Juli saja. Satu poin, satu titik lah ya. Oke, penting di sini numeratornya adalah kasus pada titik pengamatan. Ini lebih mudah ya. Denominatornya lebih mudah juga, mid population. Ini tinggal kita hitung, D-nya 16, tinggal N-nya berapa? N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya udah ini lebih mudah ya, tinggal nanti point prevalence di bulan Juli 1991 adalah 8 dibagi 16 dikali 100. Berapa? 50 kasus per 100 penduduk. Oke. Nah, selesai sudah latihan B ya, 3 soal sudah kita selesaikan. Intinya ya ada incidence di sini, ada prevalence dan insiden yang dibahas adalah incidence proportion. Mohon diperhatikan rumusnya sama ya, nomor 1, 2, 3 itu rumusnya sama, itu numerator dibagi denominator. Cuman memang PR-nya ataupun kehati-hatiannya adalah menentukan si numeratornya dan juga menentukan denominatornya. Nah, sekian untuk pembahasan latihan kali ini. Jangan lupa like and share-nya, juga komen silahkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.